Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinasi, obrolan ringan seputar isu nasional. Program makanan bergizi gratis dari pemerintah merupakan bidikan tepat dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi berkualitas bagi anak-anak. Memang, kualitas generasi masa depan harus dibentuk dari sekarang. Dengan pemerintah mencanangkan program makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, tentu dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran dan keberhasilan dari pelaksanaan programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ini dengan kabar para sedulur orisinal? Ya, satu hal yang mungkin orang kebanyakan yang nyaris keseluruhan yang berharap bahwa hidup ini dikaruniai kondisi fisik yang sehat walafiat, tapi sebetulnya nggak fisik saja sebetulnya. Iya nggak? Ya. Rohani kita juga penting, sangat gitu, penting. ya. Makanya dulu kan pelajaran jasmani dan rohani. Gitu. Apa Penjaskes? Penjaskes. Ya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Iya. Iya. Oke, yang jelas kalau kita berupaya untuk tetap menjaga fisik atau jasmani kita sehat walafiat, jangan lupa juga rohani juga mesti dijaga agar tetap sehat walafiat. Ya. Sehat jasmani dan rohani gitulah harapan orang kan seperti itu. Iya. Oke, kita merasa ya dalam hati kita sangat sangat merasa senang sekali pemerintah begitu perhatian dengan membuat satu program di mana ketika dilihat pada umumnya masyarakat khususnya memberikan nutrisi pada anak-anaknya yang kecil-kecil terutama itu kelihatannya masih perlu mendapat perhatian dari kualitas gizinya. Betul. Program pemerintah itu cocok banget itu ya. Ya lepas dari persoalan pro dan kontra. Yang biasa saya kira program apapun di kita itu karena jumlah kita masyarakat itu sangat banyak dan sangat beragam, pasti akan menimbulkan pro kontra. Tapi saya kira menjadi catatan tadi Anjirman mengatakan program ini hebat dan ya kita memang perlu berterima kasih keputusan pemerintah. Mungkin itu program yang kita khususnya itu menganggap ini program yang baik. Hanya persoalannya program baik ini bisa berjalan dengan baik apa tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita obrolkan persoalan-persoalan itu, mungkin persoalan teknis soal menyediakan makanan sejumlah katakan di atas 1000 itu kan bukan pekerjaan yang gampang ya. Itu satu. Yang kedua, kemarin saya ngobrol dengan teman-teman, dengan satu teman dari bagian gizi ya. Ya kebetulan kenal. Jadi sebenarnya ada beberapa problem yang kemarin muncul ketika dicobakan itu makanan gratis itu, katanya ada sebagian anak kita yang memang merasa tidak enak. Itu sebenarnya kalau dibedah dari sisi persoalan gizi itu gini. Jadi ini soal lidah anak-anak kita itu sebenarnya beda dengan lidah kita. Betul. Termasuk lidah anak kita itu bukan berarti dia makannya itu tidak bergizi, tapi sebagian besar makanan yang bergizi itu memang rasanya tidak terlalu
tidak terlalu sedap, ya. tidak terlalu yang tinggi kolesterol. Itu kan yang enak-enak itu yang tinggi kolesterolnya. Itu, dan Nah, karena lidah anak kita itu sudah terbiasa dengan jajanan instan, apakah itu ciki-ciki atau apa dengan rasa yang seperti itu. Maka kemudian ketika dia disajikan dengan makanan yang mungkin sudah diteliti tingkat gizinya, disediakan tingkat gizinya yang lebih bagus dari makanan biasa, itu menjadi rasanya memang tidak enak. Nah, berarti sebetulnya untuk mengkonsumsi makanan bergizi itu juga perlu pembiasaan. Betul. Ya enggak? Ya tadi karena yang sudah terbiasa itu instan yang dirasa itu di lidah itu sedap, itulah yang sudah terbiasa ya mereka sukanya itu. Nah, ketika ini yang memang secara risiko kesehatannya itu memang dicoba minimalisir dari hal-hal yang berpengaruh jelek pada kesehatan, tapi coba diramu untuk sajian bergizi itu dengan yang betul-betul ya lebih optimal dalam kandungan gizinya yang akan diserap oleh tubuh yang mengkonsumsi gitu kan ya. Iya. Nah, itu biasanya rasanya kan enggak enak. Cok gitu. Bahkan ada obat pahit ya. Ini saya kan kebetulan punya adik yang muridnya sekarang mendapat uji coba itu makan bergizi gratis itu sama seperti itu. Jadi problemnya ada sajian menu itu yang tidak diminati. Buktinya apa? Ya mereka menyisakan atau mungkin tidak menyantapnya. Itu ada memang yang itu. Makanya ini menjadi satu hal lagi yang perlu maksudnya tadi kalau saya sih intinya tadi ternyata mengkonsumsi makan begitu juga perlu pembiasaan. Betul. Gitu. Dan memang gini ya, artinya di samping problem-problem lain menurut saya sementara ini memang masyarakat harus sabar menanti. Arti sabar menanti itu begini, biar program itu jalan dulu sambil ya sedikit-sedikit kalau ada kekurangan. Kalau saya kan ini masih butuh waktu panjang. Saya yakin ini minimal ya sepanjang Presiden Pak Prabowo ini akan masih berjalan, mungkin akan dilaksanakan terus. Sehingga tadi proses pembiasaan dan akan berjalan. Tapi memang ada beberapa yang kita temui, artinya kita tanya ke sana kemari terkait dengan itu, memang problem-problem itu salah satunya sekarang ini ya. Meskipun itu saya kira nanti akan segera diatasi juga. Kan di seluruh Indonesia Raya ini kalau nominal 10.000 itu kan macam-macam. Ada yang memang 10.000 itu cukup. Tapi banyak 10.000 itu kayak kurang untuk memenuhi standar makan bergizi itu loh persoalannya. Bukan soal enak dan banyaknya, tapi pemenuhan standar satu porsi makanan itu bergizi satu. Jadi artinya dari porsi yang 10.000 itu karena ini yang mengerjakan juga manusia, 10.000 sudah jadi makanan begitu kan butuh ongkos masak, butuh segala macam lah. Katakan itu masuknya 8.500 atau 8.000. Ini berarti kan jatah itu sudah kurang. Itu problem pertama. Problem kedua, kemudian tadi pemenuhan gizi yang kemudian karena dipenuhi gizi dan nutrisinya yang standar itu mungkin rasanya kemudian bagi anak belum cocok, belum berselera. Itu. Kemudian yang ketiga juga tadi sebenarnya di masing-masing kita sangat lokal, artinya baik harga maupun jenis makanan serta rasa itu masing-masing kita itu punya punya kearifan lokal masing-masing. Saya jenengan belum seperti orang Pekalongan, megono itu enggak enak. Betul. Tapi bagi kita orang Pekalongan sedapnya luar biasa. Tiap hari makan megono ya ke ayo. Itu kan lokal itu ya. Nah, ini jadi problem juga ketika apa kemudian yang harus disajikan itu. Jadi persoalan-persoalan semacam itu belum. Jadi tidak semua lingkungan, saya tidak tahu nanti bagaimana pemecahannya, tetapi tidak semua yang ada di lingkungan tersebut itu memiliki ternyata ini ya untuk katakan dia tukang masaknya itu tidak semua kita cari deh di Pekalongan siapa yang bisa dalam satu kali masak itu sampai bisa untuk mengatasi 10.000 orang. Itu kan berarti butuh dibagi-bagi juga antar
pembuat catering itu kan persoalan pola kayak gitu kan tidak mudah loh, rumit, dan orang yang tidak terbiasa membuat porsi makanan yang banyak susah itu. Itu ya. Kesimpulannya kalau saya menangkap 3 berarti. Yang pertama tadi kelayakan harga, berarti anggarannya harus dipikirkan secermatnya, ya istilahnya ya bagaimana agar anggarannya itu mencukupi tetapi tidak boros gitu kan ya. Kedua adalah bagaimana untuk membuat makanan itu untuk yang cocok dengan selera setempat gitu ya. Tidak meninggalkan nilai gizi juga. Kemudian yang ketiga, manajemen atau pengelolaan untuk pengadaan makan sehat bergizi itu agar benar-benar istilahnya kalau corone wong pesen ya biar sesuai dengan apa yang dipesan gitu loh. Maksudnya tidak ada keterlambatan. Nah itu gitu. Termasuk itu betul. Karena terlambat juga repot juga, harusnya makan katakan jam 12 saya baru jam 2 kan repot itu. Dan yang terakhir menurut saya ada lagi satu, dan ini semoga tidak terjadi. Apa itu? Penyelewengan anggaran. Kan potensi itu berpotensi. Katakan di satu tempat itu sudah dijual berapa, katakan 10.000 ya, tapi karena jumlahnya kali sekian, kan uang itu banyak sekali. Nah, ketika mungkin itu dikerjakan pada catering ini dan sebagainya, kemudian ada penyunatan ya itu yang semoga tidak terjadilah itu. Ya, kalau saya ya maksudnya sebagai orang selalu ingin mencoba, ya istilahnya menjaga diri untuk tetap menjadi yang baik itu seperti apa gitu ya. Kita lihat sebetulnya tujuannya dulu, itu kan sangat mulianya gitu ya. Makanan sehat bergizi gratis. Betul ya, mulia. Niatnya mulia. Lah kalau kita pertama niatnya mendukung untuk suksesnya program mulia itu, ya tentu kita ya niat itu dikedepankan, dan untuk hal-hal yang ya ketika kita mendapat keberkahannya lah itu. Amin. Harusnya kan seperti itu, tidak berpikir di awal seperti yang Anda ya maksudnya mencoba untuk mencermati atau berhati-hati dengan tadi penyunatan itu. Ya mari kita bersama-sama, karena ini program baik, pekerjaan mulia, makanya mari kita dukung dengan niat yang baik, semoga datangkan keberkahan juga. Itu penting, soalnya peningkatan gizi itu menjadi sangat penting pada masa depan generasi muda. Ya, makanya ya tidak salah bidik juga ketika itu memang dikedepankan ya. Oke, sementara gitu dulu obrolan dengan kita, hanya sekelumit, tetapi kita memang ya kadang kalau tidak diudari itu nanti sih hal-hal yang istilahnya bagi kita itu perlu juga untuk sama-sama memikirkan lah, mendukung, yang jelas mendukung. Ya, mendukung insya Allah. Ya, sementara begitu dulu untuk perjumpaan kita di Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Insya Allah kita bisa ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.